Tata tertib peserta uji kom virtual. Peserta wajib mengatur tampilan nama pada ID atau akun Zoom dan Google Classroom masing-masing dengan format nama lengkap, kemudian underscore singkatan nama institusi. Terus kemudian peserta wajib mengikuti rangkaian kegiatan sertifikasi sesuai dengan kegiatan dan platform aplikasi yang telah ditetapkan. Platform hari ini adalah Zoom. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Peserta wajib memastikan kesiapan aplikasi maupun koneksi internet memenuhi standar untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi. Artinya nanti kalau misalnya ada masalah laptop, Bapak Ibu harus siap untuk segera mengganti dengan HP ya, atau izin. Jadi kita tidak kehilangan kontak atau komunikasi ya. Peserta wajib menyelesaikan tagihan atau tugas yang mengupload pada laman Google Classroom sesuai batas waktu yang ditetapkan. Rundown acara uji kompetensi virtual hari ini. Pembukaan oleh admin LSP sudah dibuka. Memeriksa aplikasi pendaftaran APL 01 oleh admin LSP sudah. Kemudian memeriksa aplikasi pendaftaran APL 02 oleh asesor LSP juga sudah. Kemudian penentuan penggunaan metode dan perangkat asesmen, observasi langsung atau tidak langsung ini juga sudah hari ini ya. Jadi dua metode ya, demonstrasi dan portofolio. Presentasi peserta 10 menit masing-masing peserta. Isoma nanti jam 12 sampai jam 1. Namun jika kita bisa kejar hingga jam 12 kita tanpa istirahat. Kemudian wawancara portofolio peserta yang menjelaskan 6 tugas sekaligus tes lisan. Ini harus virtual, perkenalan virtual. Bapak Ibu harus menunjukkan bukti betul nama saya ini, KTP-nya mana, ijazahnya mana. Selama satu peserta berhadapan dengan asesor dan tandem asesor, nanti peserta lainnya melakukan tes tertulis yang akan dibantu admin masuk ke box ya. Kemudian kesan pesan peserta, lalu keputusan asesmen dan penutupan oleh admin LSP. Ini surat tugas saya sebagai asesor kompetensi. Kompetensi asesor harus mempunyai selain kompetensi metodologi assessment juga harus mempunyai kompetensi teknisnya. Ini asesor ya, dan ini teknisnya untuk skema 4 menyusun modul. Untuk diketahui bahwa kompetensi ini Bapak Ibu diharapkan secara knowledge, skill, dan attitude. Hari ini adalah proses sertifikasi di mana kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian keputusan sertifikasi, pembelian sertifikasi, dan sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat. Penggunaan sertifikat ini nanti ada transfer skill ya, di mana ini adalah salah satu 5 dimensi kompetensi, yaitu task skill, keterampilan menyelesaikan tugas individu. Tugas Bapak Ibu yang sudah diupload itu adalah task skill. Task management skill, mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Kontingensi management skill, keterampilan mengelola dan merespon pekerjaan dalam kondisi darurat atau irregular. Job atau role environment skill, keterampilan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja atau bekerja sesuai role di tempat kerja. Ini transfer skill yang tadi, keterampilan beradaptasi dengan standar baru, peralatan baru, regulasi baru, lingkungan kerja baru. Nah, uji kom virtual ini ada 4 prinsip tadi ya. Bukti-buktinya valid, reliable, fleksibel, dan adil. Metode asesmen tadi observasi langsung dan verifikasi portofolio. Bukti tidak langsung tadi ada mengajukan pertanyaan, ada pertanyaan tertulis, interview, wawancara, asesmen mandiri sudah, kuesioner, ujian lisan, dan ujian tertulis. Ini tipe-tipenya untuk diketahui saja. Ini saya hanya mereview kembali. Tahap penyusunan modul Bapak Ibu harus diketahui ya, sesuai standarnya, referensi. Terus kemudian sesuai elemen, draft modulnya, elemen, KUK, IUK, materi ya. Ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, ini semua hanya mereview saja, hanya mengingatkan. Tahapan dalam penentuan materi pelatihan, SKK ini Ibu yang Bapak Ibu pilih. Kemudian 4 unit itu hanya untuk alternatif. Kemudian 3 unit itu penentuan yang dirumuskan. Kemudian Bapak Ibu ambil 1 elemen dan 1 unit kompetensi untuk keperluan uji kompetensi saja. Itu semua diimplementasikan unit-unitnya dari skema tersebut 6 unit ke dalam tugas 1 sampai tugas 6. Tujuan pada pengantar, tujuan umum ini knowledge, skill, dan attitude Bapak Ibu sudah tahu. Tujuan khususnya ambil dari KUK. Indikatornya tadi, ketika knowledge itu pengetahuan dapat menjelaskan, kemudian skill itu keterampilan memiliki kemampuan mampu apa, dan attitude-nya harus seperti apa, harus ramah, harus cermat, teliti, atau dan sebagainya sesuai dengan SKK ini. Evaluasinya ada tugas teori, tugas praktek, pengamatan sikap.
Oke, kemudian alur penyusunan modul, ini modul berbasis kompetensi, ada unit kompetensi, ada silabus, ya. Lampirannya adalah buku informasi, buku kerja, buku penilaian. Buku informasi itu apa, buku kerja apa, penilaian apa, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Demikian Bapak Ibu, sebelum dimulai silakan ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan. Mungkin terlalu cepat tadi. Udah jelas ya Bapak Ibu? Udah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ya. Oke, Bapak Ibu langsung presentasi ya. Presentasi empatnya nanti Pak Dewa yang akan koordinator ini. Silakan Pak Dewa. Siapa-siapa lebih dulu? Silakan Pak Dewa sebagai tandem asesor. Terima kasih.